Ya, pemirsa, pemerintah berencana melanjutkan kembali proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Bahkan pemerintah dikabarkan menggandeng kembali perusahaan asal China untuk melaksanakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Rencana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya nampaknya bakal berlanjut. Kementerian Badan Usaha milik negara seperti dikutip media menyebutkan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah masuk tahap operasional akan dilanjutkan dengan relasi Jakarta-Surabaya. Bahkan perusahaan asal China, yaitu China Railway Group Limited disebut akan menjadi kontraktor pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Saat ini pemerintah tengah menjajaki kerjasama studi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan China Railway. Meski demikian, pemerintah belum dapat menyebutkan nilai investasi dan besaran bunga untuk perpanjangan proyek kereta cepat tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui media sosial mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memang menginginkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dilanjutkan. Bahkan pemerintah China menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Meski demikian, Luhut juga menyoroti permasalahan pembebasan lahan. Sudah bagus, Pak Jokowi mau kereta api cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan Cina juga jalan. Malah bunganya jauh lebih murah daripada bunga yang ditawarkan banyak negara lain. Dan teknologi kita udah buktikan. Dan kita udah punya pengalaman. Kan ini masalah kunci pertama ini pembebasan tanah yang nggak jelas-jelas itu. Sekarang dengan kita punya pengalaman, we don't have a problem ini. Sementara itu biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebelumnya telah menelan investasi hingga mencapai 7,2 miliar dolar Amerika atau setara 113,8 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut telah mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika atau 18,96 triliun rupiah dari target awal biaya proyek sebesar 6 miliar dolar atau sebesar 94,8 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal digarap China. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat pagi, Pak Rizal. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Rizal. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu nih tanggapan dan juga Anda melihat bagaimana sih terkait dengan pembangunan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang sudah berlangsung. Iya, saya kira sudah kita lihat bersama gitu ya. Sampai hari ini kan memang operasional KCIC Jakarta-Bandung sudah dilakukan meskipun masih ada masih promo gitu ya harganya. Dan tentu ini menjadi sisi lain angin segar lah bagi Indonesia. Kita punya kereta api cepat, cuma problemnya bagaimana operasionalisasi ini bisa optimal dan bahkan memberi kontribusi terhadap utang yang justru di belakang dari pembangunan ini. Saya kira harapannya kan operasionalisasi bisa menyicil gitu ya daripada utang pembangunan KCIC Jakarta-Bandung ini. Saya kira ini menjadi tantangan ke depannya nih ya. Gitu. Baik, nah menarik kan kalau kita lihat tadi, oke lah Jakarta-Bandung sudah selesai begitu. Bahkan target berikutnya pemerintah akan membangun dengan relasi yang lebih jauh begitu. Yang diharapkan ini akan lebih efektif dan efisien serta memang sesuai dengan keekonomiannya yaitu Jakarta-Surabaya. Di mana pemerintah juga dikabarkan akan kembali menggandeng perusahaan China Railway Limited Group untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Langkah ini sudah tepat atau tidak ini? Saya kira pemerintah mestinya tunggu dulu ya, lihat produktivitas atau juga perkembangan dari kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Belum setahun, bahkan belum satu semester gitu ya, atau bahkan belum satu triwulan saya kira operasionalisasi ini. Kita juga mesti melihat berapa sih cost maintenance-nya, cost semesterannya, tahunannya gitu ya, bahkan output dari KCIC ini juga seperti apa, bahkan revenue yang didapatkan juga seperti apa. Karena tentu saja masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, utamanya berkaitan dengan penumpang ya, penumpang yang setiap
trip gitu ya, masih banyak yang belum full gitu ya. Dan ini saya kira menjadi PR-nya ya. Karena perhitungan kami itu ya sekitar kalau misalnya utang ini bisa setidaknya ya KCIC ini bisa memberikan kontribusi ya terhadap pembayaran utang di angka 50 tahun saja misalnya, Oke. itu harus terpenuhi itu ya setiap tripnya gitu, penuh dengan angka antara 250.000 tarifnya sampai 300.000 gitu. Lantas seberapa urgent jadinya kalau kita lihat pembangunan kereta cepat yang akan dilanjutkan menjadi relasi Jakarta Surabaya ini? Saya kira justru ini menjadi pertanyaannya, apa urgensitas Jakarta Surabaya ini. Oke. Padahal baru saja belum 5 tahun gitu ya, Hmm. kita itu sudah membangun Trans Jawa gitu, itu juga masih belum dioptimalkan. Yang punya tujuan dulu konektivitas, kemudian efisiensi, logistik, bahkan menekan harga dan juga memudahkan mobilitas barang dan jasa, itu pun belum optimal. Yang kedua, justru mengapa tidak mengefektifkan atau mengoptimalkan Ya, ya. double track gitu ya, kereta api yang sudah ada. Bahkan itu akan memanfaatkan elektrifikasi yang oversupply di Jawa gitu. Hmm. Dan saya kira menjadi sangat strategis, apalagi misalnya Ya, ya. ini dalam negeri gitu ya, inovasi dan teknologi bahkan bisa merekrut tenaga kerja yang sangat banyak, mulai dari pembangunan, kemudian pengembangan kereta api ya, dan juga berbagai aspek. Bahkan saat ini juga antara Surabaya dan Jakarta tidak ada masalah dengan transportasi kereta api gitu, bahkan Hmm. layanan sudah sangat bagus gitu. Oke, apakah memang jarak ini menjadi salah satu hal yang menjadi fokus begitu, dalam artian Jakarta Bandung sudah selesai, tapi mungkin tadi dari sisi keekonomiannya akhirnya kita membutuhkan lagi break even point yang cukup lama begitu rentangnya, dengan Jakarta Surabaya mungkin akan lebih efektif, menurut Anda bagaimana nih? Saya kira ini akan costly gitu ya. Bayangkan saja Bandung Jakarta saja dengan kisaran 142 kilometer gitu ya, Ya. trace-nya, angkanya sampai overrun-nya juga sangat besar ya, hampir 19 triliun gitu. Bahkan biayanya menjadi membengkak. Iya. Artinya kalau misalnya Jakarta dengan Surabaya katakanlah 400 kilometer, bisa 4 kali lipatnya kan gitu. Oke. Karena antara Jakarta katakanlah dari Bandung gitu ya. Dari Bandung mungkin 300 sampai 350 kilometer gitu ya. Iya, iya, iya. Atau mungkin lebih gitu ya. Dan itu tentu saja bisa terbayang berapa biaya yang akan digelontorkan untuk itu gitu. Baik, dan kita tahu juga saat ini kan tengah dijajaki untuk melakukan studi lagi nih pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya. Lantas pelajaran apa yang bisa kita ambil nih berkaca dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung? Saya kira mesti hati-hati, kemudian mesti teliti dan juga akurat gitu ya, kalau ingin merencanakan jangan terburu-buru. Oke. Kereta api cepat ya Jakarta Bandung saja 7 tahun kan, itu pembangunannya gitu. Iya, iya, iya. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, perencanaan juga terjadi overrun karena terjadi perubahan terutama dalam pembebasan lahan. Apalagi ini misalnya nanti akan ke Tegal, Budaya Tegaluar, kemudian nanti ke Kertajati gitu ya, ke Solo, Oke. jalurnya begitu ya, dan itu berapa pembebasan lahan yang akan terjadi overrun, dan di situ banyak sekali Iya, iya. lahan-lahan yang memang sudah produktif, dan juga banyak lahan yang saya kira akan sangat lebih mahal lagi gitu harganya. Baik, tapi pemerintah kan terlihat juga cukup percaya diri berdasarkan pengalaman, pemanfaatan teknologi dan operasional yang kita bisa dapatkan dari kereta cepat Jakarta Bandung untuk bisa melanjutkan ke relasi yang lebih jauh lagi sampai dengan Surabaya begitu. Iya, ya karena saya kira kan masih jangka pendek ya melihatnya operasionalisasi ini. Kita Oke. masih belum tahu kekuatan dari atau juga setidaknya revenue ya, atau income dari kereta api cepat Jakarta Bandung. Oke. Kita juga mesti menguji dulu begitu ya, efektivitas kereta api cepat Jakarta Bandung ini. Ya, karena sekarang kan masih promo gitu ya. Coba Iya. kalau nanti di harga normal, ya kita bisa lihat kan, bisa uji gitu.
dan kalau itu kemudian efektif gitu, bahkan memberi kontribusi terhadap pelunasan utang gitu Ya. ya, dari pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung ini, nah itu boleh tuh ya. Oke. Dengan tentu saja jauh lebih baik lagi perencanaannya. Tapi kalau misalnya ternyata justru malah kurang efektif, bahkan cost lagi ya, bahkan APBN lagi gitu ya dalam operasionalisasinya, Ya, ya. maka saya kira ini perlu dievaluasi gitu. Dan juga betul-betul pemerintah jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat ya, mentang-mentang misalnya termasuk negara yang keenam yang memiliki kereta api cepat, katakanlah begitu di dunia Oke, ini oke. misalnya. Tapi tentu kan dengan pertimbangan rasional, ekonomi ya, Ya, nilai ya. tambah, termasuk juga dalam rangka peningkatan modernisasi perkeretaapian di Indonesia gitu. Baik. Selain kekhawatiran cost of run begitu ya, kemungkinan bisa terjadi lagi, tapi ini adalah menarik nih kalau kita bicara mengenai bunga pinjaman yang ditawarkan oleh China ini lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain kalau misalnya kita ingin melanjutkan kembali pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya. Lantas bagaimana? Apakah ini menjadi salah satu daya tarik, daya tawar begitu bagi pemerintah Indonesia? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Rizal. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan proyeksi dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ya, kita lihat kecepatan maksimum tidak jauh berbeda. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini sekitar 350 km per jam begitu ya untuk operasional dari kecepatan kereta cepat itu. Dan waktu tempuhnya Jakarta-Surabaya diprediksikan sekitar 3,5 kilometer. Kalau kita lihat itu ya, itu jam ya, dalam artian waktu tempuhnya 3,5 jam yang Jakarta-Surabaya. Sementara stasiun yang akan dilewati ada Kertajati, Jogja, Solo, dan Surabaya. Dan berikutnya kita lihat ada beberapa moda transportasi juga yang selama ini digunakan masyarakat untuk bepergian dari Jakarta ke Surabaya. Ada kereta api Argo Bromo Anggrek misalnya kecepatan 90 km per jam dengan waktu tempuh sekitar 9 jam. Kemudian ada kereta semi cepat juga yang rencananya akan dibangun kemarin itu 160 km per jam. Waktu tempuh kurang dari 5 jam sementara pesawat terbang itu waktu tempuhnya 1,5 jam, 1,5 jam saja Jakarta Surabaya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman. Ya, Pak Rizal, kita akan lanjutkan kembali. Lantas beberapa data yang tadi sudah disampaikan begitu. Anda melihat bagaimana sih dengan beberapa moda transportasi yang sudah ada, kemudian tadi pembangunan yang juga pasti Anda katakan bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang Jakarta Bandung ini, Pak Rizal. Iya, saya kira kan begini ya, filosofi transportasi itu mestinya bukan mensubstitut ya, tapi komplement dari moda transportasi yang sudah ada gitu ya. Oke. Dan tentu itu harus menghasilkan ya dan memberikan efisiensi ya, tidak hanya dari sisi masalah waktu ya, kecepatan, tapi juga masalah biaya gitu ya. Baik. Nah, tentu saja kalau kemudian ke Surabaya ya, apalagi masih ada moda transportasi alternatif yang lain, baik itu dari kereta api sendiri yang selama ini ada gitu ya, Agrobomo dan lain-lain. Kemudian ada pesawat yang notabene dari efisiensi waktu jauh lebih efisien, apalagi nanti kita tidak tahu harganya kalau misalnya nanti Jakarta Surabaya ya sampai Bandung saja kan 300.000 gitu. Oke. Nanti ya mungkin kompetitif lah dengan pesawat, tapi orang kan pasti akan memilih pesawat lagi gitu ya. Oke. Nah, kecuali memang ke beberapa stasiun. Tapi jauh dari itu saya kira justru pemerintah mesti mempertimbangkan dalam jangka panjang bagaimana inovasi gitu ya, kemajuan dan teknologi dari transportasi tidak hanya perkereta apian tapi juga darat ini benar-benar bisa berkembang. Jangan sampai dengan kereta api cepat pemerintah itu fokus hanya kereta api cepat tetapi tidak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap arus barang maupun jasa yang ada di antara Jakarta dan Surabaya. Untuk apa? Membangun Trans Jawa dari katakanlah dari ujung Jawa di Pulau Jawa di barat, katakanlah Banten sampai nanti di Banyuwangi, tapi justru dibuat moda transportasi yang ini pun belum optimal dan masih
banyak tantangan dan hambatannya gitu ya untuk Oke. optimalisasi, apalagi berkaitan dengan efisiensi dan logistik gitu ya, termasuk juga efisiensi dari biaya arus barang maupun jasa gitu. Oke, dan ini terkait dengan pendanaan, lantas bagaimana dengan bunga yang ditawarkan? Ini lebih murah China dibandingkan dengan negara-negara lain dalam proyek ini? Ya mesti hati-hati ya, Mmm, mungkin dulu juga sama kan, oke. oh ini bunga kompetitif tapi nyatanya nego juga nggak bisa gitu, angkanya juga tetap di atas 3%. Mmm, Eee, oh sekarang misalnya di bawah 2% ya belum tentu juga ya, tergantung oke, negosiasi gitu. iya, Jadi, tetap harus hati-hati karena kita punya pengalaman gitu ya dengan KCIC Jakarta Bandung, oke, bahkan ketika mengalami cost of run, konsorsium ini tidak apa namanya, tidak saling mencari solusi yang win-win, tetapi justru malah Indonesia gitu yang mendapatkan beban beratnya. Bahkan mmm, yang tadinya business to business, tapi nyatanya juga tidak terjadi, malah fiskal gitu ya yang harus dikeluarkan melalui PNM ini. nah itu dia, Saya apa namanya, memandang bahwa rasanya rencana Jakarta, apa, kereta api cepat Jakarta mhm, Surabaya ini mestinya betul-betul dipertimbangkan ya, lihat dulu perkembangan maupun efektivitas dari KCIC Jakarta Bandung dulu. Kita harus lesson learn dari yang ada ya, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, tapi efektivitas, mmm, oke. kemudian efisiensi kereta api cepat yang sudah ada juga masih masih banyak tantangannya. Oke, lantas Pak Rizal, sebaiknya ini nanti pemerintah akhirnya menggunakan pendanaan dari mana untuk membiayai semisal pembangunan kereta cepat, Jakarta-Surabaya ini diwujudkan? Nah, justru ini kalau misalnya, kita memandang bahwa dulu saja bisnis to bisnis gitu Iya, ya, awalnya, tapi ternyata kan APBN lagi ya. oke, Jadi ya betul-betul harus disiplin, kalau bisnis to bisnis ya sudah bisnis to bisnis, maupun mmm, apapun yang terjadi gitu. oke, Tapi kalau kemudian pemerintah masuk, melalui APBN, sekarang saja KCIC sebagai jaminannya adalah APBN gitu ya. mmm, Jangan sampai nanti APBN atau fiskal kita atau dapurnya kita gitu ya menjadi jaminan lagi gitu. Bahkan tambah berat lagi. Dan akhirnya nanti kita akan terjerat utang ya, apa namanya, ya jangan sampai lesson learn yang, banyak terjadi ya, kerjasama yang infrastruktur ya, yang dibangun oleh China ini seperti Sri Lanka atau juga Angola ya, atau Zimbabwe, atau beberapa negara lain yang pada akhirnya sulit juga gitu mereka untuk membayar utang itu gitu. mmm, Nah, kita agak khawatir, worry dengan kondisi itu. Mungkin dari oke, sisi bunga oke, tapi apa mampu ya dengan meskipun bunga yang sangat rendah ini cukup kompetitif bahkan menggiurkan gitu ya. Apa kemudian Indonesia mampu ya atau KCIC yang dibangun nanti Jakarta Surabaya ini mampu untuk membayar dari output atau juga dari revenue atas pembangunan itu atau operasionalisasi KCIC itu. Itu pertanyaan itu yang mmm. memang harus terjawab secara rasional dengan angka yang pasti begitu dan tanpa dikompensasi ya merugikan atau terjadi ekonomi loss untuk sektor transportasi yang lain. Iya, tapi berkaca dari proyek sebelumnya menurut Anda sendiri bagaimana Pak Rizal? Ya rasanya Mmm, ini pun kan kita masih masih banyak tantangannya ya oke, bahkan eh, bagaimana membayar 127 miliar katakanlah per bulan gitu ya mmm, untuk KCIC ini gitu ya. Ini kan sangat berat gitu ya. Operasionalisasi saja kan apa sangat mahal. oke, Bahkan maintain ini kan tentu saja kan ada biaya maintain yang tentu saja tidak murah gitu. Saya kira mesti betul-betul memperhitungkan secara rasional, secara ekonomi, oke, kemudian juga dampak terhadap multiplier yang lain tentu saja gitu ya, yang itu menjadi pertimbangan pemerintah. Apalagi Jawa ini kan saat ini misalnya ya jalur-jalur yang akan dikembangkan nanti misalnya Jawa Tengah gitu ya, betul-betul harus harus dipikirkan apa merekrut tenaga kerja nggak multiplier efeknya gitu ya dengan KCIC ini karena pada faktanya KCIC Jakarta Bandung ini kan tidak terlalu banyak yang direkrut dari apa namanya tenaga kerja di lokal. mmm, Eh,
dan bahkan ya mayoritas kan ya kecuali operasional mungkin ya. Iya, iya. Tetapi justru yang kita pertimbangkan adalah kalau kita ingin meningkatkan teknologi, modernisasi ya angkutan kereta api, mengapa kita tidak mengembangkan kereta api yang sudah ada ya dengan inovasi dan teknologi anak bangsa Oke. yang kita beri kesempatan untuk itu. Bahkan kita itu kan oversupply listrik ya. Iya, iya. Kenapa tidak 100% kan saja double track sehingga pemanfaatan listrik di Jawa menjadi terserap oleh double track itu, dan teknologi perkeretaapian juga punya anak bangsa dan itu akan jauh lebih fundamental dan kuat ya di dalam mendorong modernisasi perkeretaapian ke depan. Oke. Kita tidak tahu bagaimana transfer knowledge ya maupun adopsi teknologi negara kita terhadap KCIC buatan Cina ini juga saya kira kita harus pikirkan gitu, apa lesson learn maupun teknologi adoption yang bisa kita dapatkan ya dari KCIC ini gitu. Dan kalau kemudian saya kira ini menjadi KCIC Jakarta Jabar ini, kalaupun mau dikembangkan ya jangan melakukan pembebanan fiskal lagi gitu ya, bahkan optimalkan teknologi dalam negeri gitu ya, dan berikan kesempatan anak bangsa itu untuk mengembangkan teknologi kereta api ke depan sampai ke kita memiliki kereta api cepat sendiri ya dengan teknologi dan hasil anak bangsa gitu. Baik, terakhir harapan Anda terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta Surabaya, begitu tantangannya akan seperti apa ke depan? Ya, saya kira pemerintah betul-betul mempertimbangkan ya masalah resiko dari pembangunan ini. Ya, tidak hanya dari aspek kita ingin menjadi atau setara dengan negara-negara yang lain yang memiliki kereta api cepat. Kalau kita lihat negara-negara di dunia ini yang punya kereta api cepat itu ada negara-negara maju ya, Jerman, Prancis, Jepang, Maroko, kemudian China, dan Indonesia nih ya, yang punya. Ya tentu saja gitu, tapi kita tentu saja tidak terburu-buru ya, karena itu justru akan membebani kita sendiri gitu ya, dengan apalagi dengan cara yang seperti pembangunan Jakarta-Bandung gitu ya. Nah, tentu ini menjadi penting. Kemudian juga urgensi ya membangun KCIC Jakarta Surabaya ini. Padahal kita punya moda transportasi yang sudah ada, Trans Jawa, kemudian airport transportasi udara ya, termasuk juga kereta api yang ada. Saya kira optimalkan kereta api yang ada. Terus lesson learn lah dari KCIC Jakarta Bandung, saya kira bahkan terjadi overrun dan itu saya kira punya risiko cukup besar gitu ya Jakarta Surabaya kalau tidak perencanaan yang baik ya, kemudian urgensitas yang memang betul-betul menguntungkan secara ekonomi maupun secara benefit gitu ya bagi negara. Nah, dan saya kira yang paling penting lagi adalah bagaimana kita mendorong industri kereta api atau angkutan transportasi yang modern ini adalah buah karya anak bangsa ya, yang tentu saja ini anak bangsa kita mampu dan yakin meskipun mungkin butuh waktu gitu ya. Saya kira kita bisa lesson learn dari Jakarta Bandung dulu saja, itu optimalkan dan juga bisa membayar utang ya atas overrun maupun pembangunan dari proyek KCIC Jakarta Bandung. Baik Pak Rizal, terima kasih banyak begitu atas pemahaman dan juga tadi informasi yang cukup gamblang ya terkait dengan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Rizal. Terima kasih, salam sehat Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.